Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya Lo Sweet bisa menjumpai kalian yang ada di rumah melalui sapaan gembala pada pagi hari ini. Kita bersama-sama sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama menaikkan satu buah pujian. Kasih Yesus, indah, oh indah. Halo adik-adik, selamat pagi. Losine senang sekali. Losine diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk dapat menyapa kalian, untuk dapat bersama-sama dengan kalian hari ini. Dan Losine bersemangat sekali untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Apakah kalian juga bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, kalau begitu, adik-adik mari kita duduk yang rapi, lalu kita simpan mainan kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Losine mengajak kalian sebelumnya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, dia sedang apa ya?
Ya, dia sedang belajar mengendarai sepeda. Wah, dia pakai helm untuk melindungi kepalanya. Siapa di antara kalian yang sudah bisa mengendarai sepeda? Oh, ada. Siapa yang sedang belajar mengendarai sepeda? Ada juga. Hah? Ada juga yang belum? Tidak apa-apa, kalian nanti bisa belajar. Minta kepada papa untuk menemani kalian belajar mengendarai sepeda. Kalau kalian sudah bisa mengendarai sepeda, jangan lupa, jangan bermain sendiri. Minta kepada mama, papa, atau cici dan koko kalian untuk menemani kalian. Oke? Jangan bermain sendiri. Suara apa itu ya adik-adik? Oh, ada yang jatuh dari sepeda. Wah, dianya terluka. Lukanya kan harus diobati ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ada di dekat dia, apakah adik-adik mau membantu? Pastinya, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan hari ini Lose Ine akan menceritakan bagian firman Tuhan tersebut yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Yuk, mari kita dengarkan cerita lengkapnya. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, datanglah seorang ahli Taurat menemui Tuhan Yesus dan bertanya untuk mencobainya. Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, betul sekali. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tunggu. Siapakah sesamaku manusia itu? Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seseorang yang berangkat dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dirampok, dipukuli, dan dibiarkan terluka. Kemudian ada seorang imam yang biasanya berdoa dan melayani di bait suci. Tetapi imam tersebut tidak menolong orang yang terluka ini. Imam ini hanya melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ada juga seorang Lewi yang biasanya menyiapkan ibadah di bait suci. Ketika dia melihat orang yang terluka ini, dia juga hanya melewatinya dari seberang jalan dan pergi. Baik imam maupun orang Lewi, mereka tidak peduli kepada orang yang sudah terluka ini. Mereka tidak mengasihi orang yang terluka ini. Mereka tidak memperlihatkan kasihnya kepada Tuhan. Lalu datanglah seorang Samaria. Orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh orang Samaria ini? Apakah dia juga akan melewati dan membiarkan orang yang terluka itu? Ternyata dia mendekati dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan serta berkata, saya akan menolong kamu. Kemudian orang Samaria ini mengobati dengan minyak dan anggur serta membalut luka-lukanya. Orang Samaria yang baik hati ini menaikkan orang yang terluka ke atas keledainya dan membawanya ke suatu tempat agar orang yang terluka tersebut dapat beristirahat. Keesokan harinya,
Orang Samaria yang baik hati ini menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Tolong rawatlah temanku itu, dan jika uangnya kurang, nanti akan kuganti ketika aku kembali." Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya dan bertanya kepada ahli Taurat, "Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia bagi orang yang terluka tadi?" Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan lakukanlah hal yang sama." Allah memperlihatkan kasih-Nya dengan mengirim Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yaitu kita semua. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Dia, maka kita akan memperlihatkan kasih sayang kita kepada sesama kita. Lose, sesama kita itu siapa sih? Sesama kita itu adalah mereka yang ada di sekitar kita. Mama, papa, cici, koko, atau dede kita. Oma, opa, tetangga kita, teman di sekolah kita. Mereka semua adalah sesama kita. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Lose, bagaimana caranya saya dapat menolong mereka? Saya kan masih kecil. Bisa dong adik-adik. Contohnya, kalian bisa membereskan mainan setelah kalian pakai. Kalian bisa membereskan buku dan alat tulis setelah kalian belajar. Ketika pulang sekolah, kalian bisa membuka sepatu dan kaos kaki lalu menaruh di tempatnya. Kalian bisa menaruh pakaian kotor kalian di tempatnya. Jadi tidak dilempar-lempar di sembarang tempat, tapi simpanlah di tempatnya. Banyak lagi yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menolong mama, papa. Dan banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menolong teman-teman kalian. Kalau kalian lihat seperti tadi di awal, kalian melihat teman kalian yang jatuh dan butuh pertolongan, kalian bisa membantu teman kalian. Kita akan mengasihi dan menolong sesama kita karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi dan menolong kita. Mari kita pelajari ayat hafalan hari ini yang diambil dari Matius 22 ayat 39b. Saya ulang kembali ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan lupa videonya dikirimkan ya. Untuk kelas Timotius silahkan dikirimkan kepada Lose Diana. Sedangkan untuk kelas Matius silahkan kirimkan videonya kepada Lose Ayu. Adik-adik, mari kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami ketika kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.